Halo adik-adik, kita sudah memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik luar biasa Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, hari Minggu Tuhan, kami anak sekolah minggu mau beribadah sekolah minggu Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami siap memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, wah udah mau akhir November lagi ya. Lagi hari apa ya adik-adik? Hari Natal tuh, kakak David tuh pakai baju merah nih. Kita udah siap-siap nih menyambut Natal. Ya, adik-adik harus semangat. Kita mau menyambut Natal, lalu kita menyambut tahun baru 2022. Oke adik-adik, ya kita mau menaikkan suatu pujian ya, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke? Ayo adik-adik, kita nyanyi pujian. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Ayo adik, lebih semangat lagi. Diberkatilah anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Nah, dari lagu itu adik-adik bahwa kita nih sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, harus selalu mengandalkan Tuhan. Setiap detik, setiap hari, mau tidur, mau belajar, mau sekolah, mau apalagi adik-adik, mau bermain pun harus tetap mengandalkan Tuhan ya adik-adik ya. Nah begitu juga papa mama kalian pasti mengandalkan Tuhan. Kalian jangan mau kalah ya. Ya pun kalian masih anak-anak, masih kecil, tapi kalian juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, nah kita langsung saja kita mau mendengarkan isi firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata tuh ya. Kita mau nyanyi dulu lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Lebih bersungguh-sungguh adik-adik. Ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita lipat tangan. Bapa yang dalam surga, Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu. Berkati kami Tuhan, siapkan isi hati kami Tuhan dan pikiran kami, biar firman-Mu masuk ke dalam hati pikiran kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kakak mau menceritakan suatu cerita tentang firman Tuhan. Pokoknya yang luar biasa banget adik-adik. Masih ingat nggak? Ayo, yang 3 orang yang dimasukkan ke dapur api. Ayo, siapa adik-adik? Nah, pasti ada yang lupa, ada yang ingat ya. Oke,
Ayo diambil Alkitabnya. Nah, ambil Alkitabnya. Ayo adik mana Alkitabnya? Ayo diambil. Biarpun kita online, tapi tetap adik-adik harus tetap membawa atau memegang Alkitab ya. Walaupun mendengarkan isi firman-Nya lewat Kakak David. Tapi kalian juga tetap jangan sampai hilang Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya udah diangkat Alkitabnya. Ayo tunjukin Kakak David. Ya, udah? Oke. Alkitabnya. Nah, Kakak David sudah merekam. Ya. Udah merangkum firman Tuhannya. Oke? Dengerin ya. Nah, Alkitabnya dalam kitab Daniel. Keterusan yang Kak David yang kemarin ya. Kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ayo adik-adik. Adik-adik udah coba, adik-adik buka dong di Alkitabnya dong. Kak David tungguin. Ayo. Ayo apa? Kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Apa yuk adik-adik? Tentang siapa yuk ceritanya? Pasti adik-adik sudah, oh iya ya yang tadi Kak David bilang ya 3 orang itu ya. Nah, yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita mulai ya ceritanya ya. Nah, pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Nah, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi sekali. Lihat tuh adik-adik tuh, besar kan? Wah, besar sekali dari emas. Nah, lalu apa yang terjadi adik? Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Jadi Raja Nebukadnezar itu memanggil semua orang-orang. Hei, ayo para pemimpin bangsa-bangsa. Dia suruh orang-orang memberikan mungkin surat ya adik-adik. Saya sudah membuat patung besar nih, patung saya sendiri. Wah, lalu tidak berapa lama, kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Tempat di mana adik-adik? Tempat kerajaan Nebukadnezar dan apa adik-adik patungnya yang besar itu ya. Lalu mereka melihat, wah besar sekali ya. Wah ini Raja Nebukadnezar, dia hebat sekali bisa membuat patung sebesar ini katanya gitu, kata para pemimpin bangsa-bangsa. Nah tiba-tiba adik-adik apa yang terjadi? Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung. Jika tidak akan dihukum. Wih, ngeri ya adik-adik ya. Serem loh adik-adik. Kan tujuannya hanya untuk melihat ya adik-adik ya. Melihat patung. Tapi kenapa kok malah disuruh disembah? Wah, kan mungkin beberapa orang ada yang bingung. Kan saya datang ke sini hanya untuk melihat patung Nebukadnezar. Kenapa saya harus menyembah? Tapi apa adik-adik? Karena para bangsa-bangsa itu, pemimpin bangsa itu, mereka takut sama kerajaan Nebukadnezar karena dia lagi berada di kerajaan Nebukadnezar. Karena dia takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Wah, boleh nggak adik-adik menyembah patung? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Itu dilarang oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh. Misalnya adik-adik nih main kemana ada patung besar, ya lalu misalnya menyembah atau gimana, wah tidak boleh itu ya. Atau mungkin apa ya namanya ya, wah menyukainya terlalu parah misalnya sampai mungkin disayang dipeluk-peluk, wah itu tidak boleh karena Tuhan Yesus tidak suka apa namanya kalau kita menyembah berhala. Nah adik-adik pernah dengar kan menyembah berhala? Nah, tidak boleh ya adik-adik. Nah tapi adik-adik ada 3 orang. Nah, lalu ada 3 orang yang tidak mau menyembah. Wah, info dari siapa itu? Katanya. Orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Wah, adik-adik. Mungkin kalau kata pemimpin-pemimpin itu, wah mereka berani sekali.
melanggar titah dari raja ya untuk menyembah gitu. Lalu dilaporkan dan secara langsung. Nah, karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap adik-adik yang 3 orang itu. Wah, siapa adik-adik lo? 3 orang itu. Adik-adik udah tahu kan dari judul tadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, dia tidak mau. Karena kenapa adik-adik? Karena dia mempunyai percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dia nggak mau menyembah patung Nebukadnezar. Karena dia sudah tahu bahwa itu tidak disukai Tuhan. Dilarang oleh Tuhan menyembah patung. Patung itu adalah apa adik-adik? Barang mati ya, yang tidak hidup, tidak boleh disembah. Nah, lalu 3 orang itu diikat adik-adik. Waduh, diikat. Waduh, sakit ya adik-adik, aja tangannya diikat udah sakit ya. Nih adik-adik, apalagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia diikat tangannya semuanya. Dan tidak diikat saja adik-adik, tapi dia dimasukkan ke dalam dapur api. Adik-adik coba deh lihat dapurnya adik-adik di rumah. Lihat ya, itu adik-adik aja kalau nyalain apinya aja kalau kena tangan udah panas ya. Apalagi ini dapurnya besar sekali. Jadi masuk ke dalam api. Jangankan manusia adik-adik, mungkin semut pun kalau masuk pasti mati. Nah, apa yang terjadi? Lalu 3 orang itu dipaksa dimasukin dia ke dalam ke dalam dapur api itu. Lalu raja merasa heran, kenapa ya tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Wah, aneh ya. Tadi dimasukin berapa orang adik-adik? 3. Siapa aja namanya? Ayo. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kok ada 4 orang ya? Siapa itu adik-adik ya? Serem ya adik-adik ya? Wah, siapa ya? Nah, kita lanjutin nih. Sadrak dan Mesak dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Wah, luar biasa ya. Tuh, seperti lagu yang tadi, Kakak David lakukan apa coba tadi? Apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarpun Sadrak, Mesak dihukum, tapi dia percaya bahwa dia akan ditolong oleh Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pas dibakar? Lihat nih adik-adik, lihat anak buahnya aja sampai pingsan tuh. Lihat kan ada 2 kan pingsan karena tidak kuat, tapi malah yang di dalam malah tidak apa-apa. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Yang di luar saja sudah pingsan karena kena panas, tapi mereka di dalam tidak apa-apa, malah senyum-senyum aja. Lihat tuh adik-adik gambarnya kan, dia sedang senyum kan. Wah, karena ada siapa adik-adik? Karena ada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego aja ditolong, apalagi adik-adik yang rajin sekolah minggu. Setiap minggu selalu ikut ibadah, rajin berdoa. Wah, Tuhan Yesus pasti sayang banget sama adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Hei, keluar kalian semua, ayo keluar. Karena dia kaget sambil melotot. Wah, kenapa ini? Kok mereka tidak terbakar, sedangkan anak pasukanku malah pada pingsan dekat dengan dapur apinya. Nah, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar sedikit pun. Coba adik-adik, yang di depan aja dekat dapur api aja udah pingsan ya, apalagi di dalam harusnya kan kebakar ya. Bajunya yang paling mudah kebakar baju atau rambut, bisa jadi botak rambutnya kalau kena api ya. Tapi apa yang terjadi sama Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tidak terbakar sedikit pun. Rambutnya masih utuh, tidak ada hitam-hitam kebakar. Lalu dia bingung, Sadrak bingung, kenapa kalian bisa hidup? Gitu.
Lalu akhirnya Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Wah, dia bilang, wah, berarti dia mempunyai Tuhan yang sangat-sangat hebat. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sangat hebat dan luar biasa. Adik-adik bisa sehat sampai sekarang itu karena siapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus selalu menjaga. Bisa papi mami sehat ya, adiknya kalian sehat, kakak kalian sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Adik sekarang bisa makan, itu adalah karena Tuhan Yesus. Bisa bernapas, karena Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, langsung menyerah. Dan dia mau mengikuti Yesus. Akhirnya dia jadi kagum, sangat-sangat kagum melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, di sini ceritanya ya sampai sini, dan intinya adalah adik-adik bahwa inti dari cerita kesimpulan ini adalah Tuhan adalah penolongku. Nah, jangankan Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik, papa mama, teman-teman adik-adik juga itu semua ditolong sama Tuhan Yesus. Asal, ada asalnya, tapi ada tapinya juga. Harus taat. Harus taat sama Tuhan Yesus ya. Harus percaya sama Tuhan Yesus. Jadi mereka semua diselamatkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diselamatkan semuanya. Itu. Jadi begitu adik-adik ceritanya. Ya adik-adik ya. Nah, sampai sini dulu ceritanya adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mau selesai, kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat luar biasa Tuhan. Biarkan kami menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu percaya Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu, nanti ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.